Ya teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, ketemu lagi sama aku, Marco Ignatius, mahasiswa semester 4 di STI Bina Karya Tebing Tinggi, NPM 1811-0244. Nah, di video kali ini kita akan sedikit membahas tentang apa itu cryptocurrency. Mungkin bagi teman-teman sudah ada yang tahu sebagian apa itu cryptocurrency, dan mungkin juga ada yang belum tahu sama sekali apa itu cryptocurrency, dan mungkin juga ini pertama kalinya mendengar tentang cryptocurrency. Nah, di sini kita akan membahasnya sama-sama. Oke, jadi apa itu cryptocurrency? Cryptocurrency ini merupakan suatu mata uang digital, sama seperti halnya mata uang negara kita Indonesia, rupiah. Mata uang kita ada pihak ataupun badan yang mengeluarkannya, yaitu Bank Indonesia sendiri. Nah, Bank Indonesia sendiri mengatur bagaimana tingkat persebaran mata uang rupiah kita. Apabila mata uang kita rusak ataupun tidak berlaku lagi, maka bisa ditarik dari peredaran. Nah, yang melakukan hal tersebut adalah Bank Indonesia. Sedangkan untuk cryptocurrency ini merupakan mata uang digital. Jadi mata uang ini tidak ada pihak ataupun badan yang bisa menjamin apabila terjadi kesalahan maupun kegagalan sistem. Jadi itu akan kita tanggung sendiri jika sampai hal itu terjadi, karena tidak ada yang menjamin kita untuk melakukan investasi di cryptocurrency. Kita sebagai pihak yang berinvestasi, kita bisa melakukan transaksi digital. Kita bisa melakukan transaksi itu di mana saja, bisa melalui handphone ataupun laptop, bisa di seluruh dunia. Tidak seperti halnya kita melakukan transaksi pada otoritas jasa keuangan tertentu, seperti misalnya kita ingin melakukan transaksi melalui perbankan. Nah, dengan berbagai kemudahan tersebut di cryptocurrency, tentunya banyak menarik minat kita untuk ikut bertransaksi di cryptocurrency ini. Nah, tetapi harus kita ingat juga, banyak ada banyak kelebihan, tapi ada juga banyak kelemahan di cryptocurrency. Nah, kita akan membahasnya sama-sama. Kelemahan, oke, kita mulai dari kelebihan dulu. Kelebihan cryptocurrency ini dia sangat fleksibel. Artinya fleksibel itu kita tidak kita hanya memerlukan handphone, gadget kita ataupun laptop, dan tinggal menyambungkannya ke jaringan internet. Nah, kita bisa melakukan transaksi digital segampang itu, semudah itu di cryptocurrency. Dibandingkan kita melakukan transaksi konvensional, seperti halnya kita melakukan transaksi di perbankan. Kita harus ke ATM maupun kita harus ke banknya sendiri. Nah, menyita waktu. Tetapi kalau di cryptocurrency tidak, kita hanya memerlukan handphone ataupun laptop kita sambungkan ke jaringan internet, dan transaksi bisa langsung dilakukan. Lalu kekurangan dari cryptocurrency ini apa? Tentunya kita bertanya. Kekurangannya yang pertama itu ialah mudah sekali diserang hacker. Bukan si cryptocurrency-nya, tetapi akun e-wallet kita. Dompet digital kita yang ada di cryptocurrency itu sangat rentan sekali diserang oleh hacker. Jadi kita harus sangat teliti dalam melakukan transaksi tersebut. Lalu kekurangan yang kedua ialah tidak ada badan maupun pihak yang menjamin
eh, keamanan ataupun jika ada terjadi kesalahan di dalam transaksi yang kita lakukan. Tidak ada yang akan menjaminnya karena kita bertransaksi sendiri. Lalu bagaimana prospek pasar kripto di Indonesia apabila dilegalkan oleh pemerintah? Karena kita tahu sampai saat ini pemerintah masih belum melegalkan pasar kripto di Indonesia karena kekurangan yang tadi. Tidak ada pihak ataupun badan yang bisa menjamin transaksi yang kita lakukan di pasar kripto. Lain halnya jika kita melakukan transaksi melalui perbankan. Yang menjamin transaksi kita itu adalah pihak perbankannya. Jadi misalnya kita terjadi kesalahan dalam transaksi kita bisa meminta pertanggungjawaban oleh pihak bank yang kita lakukan transaksi di situ. Kalau menurut saya prospek untuk pasar kripto ini, pendapat saya sendiri, saya kira masih susah untuk saat ini dilegalkan di Indonesia. Karena Bank Indonesia sendiri masih belum terlalu yakin oleh keamanan maupun kenyamanan dalam bertransaksi di pasar kripto. Karena jaminan keamanan tadi masih dipertanyakan. Lalu yang kedua, apakah pasar kripto bermanfaat bagi mahasiswa? Kalau seperti saya sendiri, saya mahasiswa ya. Jadi kalau menurut saya pasar kripto mungkin bagi sebagian orang bisa bermanfaat. Tapi kalau untuk mahasiswa mungkin masih belum. Mengapa? Karena mungkin masih banyak mahasiswa yang belum begitu mengetahui tentang pasar kripto ini. Bagaimana cara bertransaksinya, bagaimana cara kita berinvestasi di sana. Tentunya kita harus mengetahuinya terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi maupun investasi tersebut. Kita harus tahu kelebihan-kelebihannya maupun kekurangan-kekurangannya jika kita melakukan transaksi maupun investasi di pasar kripto tersebut. Dari kekurangan-kekurangan yang kita bahas tadi, mungkin bagi sebagian mahasiswa berpikir bahwa pasar kripto ini kurang bermanfaat, kurang memberikan manfaat kepada mereka. Karena di dalam pasar kripto ini bisa terjadi fluktuatif. Pada saat tertentu bisa terjadi fluktuasi yang sangat tinggi. Contohnya, hari ini harga Bitcoin melonjak tinggi. Tapi untuk keesokan harinya ataupun beberapa hari kemudian bisa saja tiba-tiba sangat jauh turun ke bawah nilai Bitcoinnya. Nah, jika hal itu terjadi, maka kita mengalami kerugian yang sangat cepat, konstan. Jadi intinya dalam pasar kripto ini tidak menjanjikan keuntungan jangka panjang, tetapi menjanjikan keuntungan jangka pendek. Apa maksudnya? Seperti yang saya bilang tadi. Hari ini misalnya harga Bitcoin itu sangat rendah. Nah, pada saat harga Bitcoin itu rendah, boleh kita membelinya. Nah, misalnya untuk beberapa hari kemudian, beberapa minggu kemudian maupun beberapa bulan kemudian, harga Bitcoin itu naik. Nah, sebaiknya kita langsung menjualnya. Karena bisa saja
dengan berbagai faktor harga Bitcoin tersebut bisa saja langsung turun drastis. Nah, pada saat itulah kita mengalami kerugian. Kita tidak mendapatkan keuntungan dengan membeli Bitcoin tersebut. Lalu yang ketiga, jika Anda memiliki uang senilai 1 miliar untuk berinvestasi, ada 3 pilihan porsi untuk melakukan investasi. Yang pertama adalah melalui emas, kedua pasar saham, ketiga pasar kripto. Nah, mana yang akan Anda pilih untuk melakukan investasi tersebut? Jelaskan kenapa Anda memilihnya. Untuk saya sendiri, saya tadi sudah kita jelaskan tentang pasar kripto, cryptocurrency, lalu pasar saham. Pasar saham itu hampir sama seperti cryptocurrency, hanya saja pada pasar saham yang kita lakukan transaksinya adalah tentang sahamnya. Sedangkan kalau untuk cryptocurrency, kita melakukan transaksi itu kita membeli koin, mata uang digital yang ada di cryptocurrency yang banyak banget. Jika disuruh memilih dari antara ketiga hal tersebut yang untuk dilakukan investasi, saya akan lebih memilih emas. Mengapa? Karena untuk pasar kripto sendiri saya juga belum begitu memahaminya, maupun pasar saham sendiri saya belum begitu menguasai bagaimana cara maupun bertransaksi di dalam pasar saham maupun pasar kripto. Jadi untuk mendapatkan keuntungan dari investasi yang kita lakukan, tentunya kita harus mengetahui bagaimana cara-cara yang harus kita ketahui dalam melakukan investasi tersebut. Tentunya kita harus mengetahui kelebihan-kelebihannya, kekurangannya. Nah, kalau saya sendiri, saya akan memilih emas. Karena untuk sampai saat ini, yang paling saya pahami dan mengerti adalah berinvestasi melalui emas. Karena kita bisa melakukannya melalui perbankan. Kita bisa berinvestasi emas melalui perbankan. Ada pihak yang memberikan jaminan keamanan pada investasi kita. Sedangkan kalau kita melakukan investasi pada pasar kripto, tidak ada badan maupun pihak yang menjaminnya. Jadi bisa saja kita mengalami kerugian. Bisa saja. Tapi belum tentu jika kita berinvestasi di pasar kripto akan selalu merugikan. Itu tergantung pada individu-individunya. Jika Anda memang memahami bagaimana cara-cara untuk berinvestasi di pasar kripto, ya silahkan, tidak apa-apa. Maupun jika ingin berinvestasi di pasar saham. Tapi jika ditanya saya sendiri, saya akan lebih memilih berinvestasi pada emas. Karena alasannya, saya belum begitu mengerti maupun belum begitu paham tentang pasar saham maupun pasar kripto. Jadi yang akan lebih menjamin saya dalam berinvestasi, saya rasa adalah emas. Karena kita bisa melakukannya melalui perbankan, melalui bank-bank tertentu.
Jadi segitu aja pembahasan kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.